Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mr. Ki, hello student, hello everyone. Well, pada kesempatan kali ini, Mr. akan menjelaskan grammar review ya. Jadi review grammar, pola kalimat if clause. Judulnya adalah suggestion with conditional if clause. Jadi suggestion itu saran. Kita berusaha dulu. Jadi suggestion itu saran. With condition, jadi membuat kalimat yang digunakan untuk saran tapi menggunakan pola kalimat conditional, pengandaian. Nah, biasanya di bahasa Inggris itu selalu diawali dengan if clause. Jadi if clause itu if. Ya, banyak sekali ya lagu-lagu yang diawali dengan if. Kalian tahu sendiri lah. Nah, if sendiri mempunyai makna yang sangat banyak, bisa jika, bisa andaikan, bisa jikalau, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja. Jadi, suggestion with conditionals, yaitu adalah berfungsi. Jadi, fungsinya tentu saja adalah to ask or giving suggestion. Bisa digunakan untuk bertanya atau memberikan saran. Tentu saja menggunakan pola kalimat conditional. Nah, biasanya diawali dengan if. Text structure-nya bisa asking, bisa giving, ya, bisa meminta saran, bisa memberikan saran. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah, ya, jadi the big question, pertanyaannya besarnya adalah kalau kita mau membuat kalimatnya, bagaimana Mr. Ki? Nah, penjelasannya sederhana saja ya. Sebelumnya jangan berpikir bahwa pola kalimatnya seperti ini sangat kompleks dan seterusnya karena kita fokus pada suggestion-nya. Jadi kalimat sederhana menggunakan if tapi punya berfungsi to ask or giving suggestion. Jadi pakai untuk memberikan saran. Nah, yang pertama yang dipakai adalah pola kalimat if tipe 1 namanya ya. Kenapa disebut tipe 1? Karena ini real condition dan menggunakan kalimat present. So, don't worry guys, ya, present itu apa, real condition itu apa. Jadi kita lihat cirinya saja. Present itu adalah keadaan sekarang dan keadaannya adalah real. Sekali lagi, present itu keadaan sekarang dan real condition itu berarti nyata. Nah, kalau teman kalian punya masalah tentang realita yang sebenarnya saat ini, bukan kemarin atau besok, jadi sekarang ini, maka silakan menggunakan pola kalimat if simple present, koma, subjek, nah ini ciri-cirinya dia menggunakan will. Atau dibalik, jadi subjeknya will dulu, if-nya di tengah nggak boleh. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apa saya melihat beberapa auxiliary verb atau modulnya kok tidak will ya, juga tidak ada masalah ya, karena temannya will kan banyak, ada can, ya kan, ada may, ada yang lain-lain ya. Ya, simple present juga sama, Pak. Simple present identik dengan V1. Ya, bisa V1, tapi kalau tidak ada verbnya, maka kita juga bisa menggantinya dengan to be. Bisa is, bisa am, bisa are. Ini contohnya adalah, if I go, V1 ini simple present, to a friend's house for dinner, jika saya pergi ke rumah teman untuk makan malam, pasangannya will, I will take a bottle of wine or some flowers. Saya akan mengambil sebuah botol minuman atau beberapa bunga. Nah, contoh yang kedua juga sama, menggunakan V1. When you finish all the job, V1, ketika kamu menyelesaikan semua pekerjaan, you can go to the beach. Kamu bisa pergi ke pantai. Ini bisa when, ya, tapi supaya mudah kita bisa menggantinya dengan if saja sebenarnya. Jadi tidak harus if sebetulnya, tapi untuk memperjelas maka when-nya ini bisa diganti if. If you finish all the job, itu maksudnya. Ini coba saya ganti ya. Oke, kita klik. Jadi ya ini, jadi ini bisa kita ganti langsung ya. Nah, ini bukan when, tetapi untuk mudah dia tetap if. Ya. Jadi artinya sama dengan yang atas dan bawahnya. Kemudian yang terakhir, if you prepare it well,
Jika kamu menyiapkan dengan baik, V1-nya jelas, saya kira di sini V1. Ini juga pakai will dan be. Kenapa ini pakai be? Karena tidak ada kata kerjanya. Ini ada kata kerja, ini ada kata kerja. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu. Mungkin contoh lain adalah ketika teman kalian merasa lapar, kemudian curhat ya kepada kalian, aduh, aku lapar sekali sih. Kemudian kamu memberikan saran menggunakan if juga boleh. Contohnya, jika kamu membawa uang, kamu bisa pergi ke kantin contohnya. If you bring some money, you can go to kantin with me. Atau yang lain. Kira-kira seperti itu. Contoh yang lain adalah ketika teman kalian mendapatkan nilai ulangan yang kurang baik karena tidak belajar, maka bisa kalian berikan saran. Contohnya, jika kamu belajar lebih keras, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Itu juga saran. If you study harder, you will get better score. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, apakah pola kalimat ini bisa diterapkan pada pola negatif? Tentu saja bisa. Karena pola dari simple present itu negatifnya kan pakai don't atau doesn't. Ini contohnya go. Kalau tidak pergi berarti if I don't go. Ya kan? If you finish, if you don't finish. Nah, doesn't itu ketika subjeknya berganti, contohnya diganti dengan she, maka berubah menjadi if she doesn't go. Begitu juga dengan subclause-nya, kalimatnya. Kalau membutuhkan negatif, contohnya tidak mengambil botol, ya cukup ditambahi dengan not saja. I will not take. You cannot go. I will not be. Jadi, dua-duanya it's okay. Bisa digunakan baik positif atau negatif. Nah, sekarang yang kedua adalah tipe 2. Kalau ini adalah real condition, maka di sini adalah unreal condition. Jadi yang tipe 2 ini bedanya apa? Kalau tipe 2 itu pakai simple present, maka yang ini pakai simple past. Oke, kalau di sini pakai will, maka di sini pakai would atau dibalik. Bedanya hanya itu saja. Karena di sini unreal. Jadi unreal condition itu kondisi yang tidak nyata. Nah, kalau masih bingung kita cek saja contohnya di sini. If I owned a car, jadi ini V2, perhatikan V2, buat saya berikan pen dulu. Perhatikan ini V2 ya, karena ada id-nya di V2. I would drive to work. Ini maksudnya jika saya punya mobil, saya akan mengendarai ke tempat kerja. Dan faktanya dia tidak punya mobil. Itu yang disebut dengan unreal condition. Beda kali dengan yang pertama. Contoh lagi, berikan contoh biar agak cepat ini. I would read more. Saya akan membaca lebih banyak if I didn't play with my smartphone too much. Jika saya tidak bermain smartphone too much ya. Pak kok tidak do, tidak does, tapi pakai did. Nah, khusus simple past. Memang bentuk negatifnya itu butuh did not di semua subjek. I did not, she did not, we did not. Atau biasa disingkat dengan didn't, we didn't, they didn't. Nah, ini menggunakan tipe 2 karena ini faktanya dia tidak membaca banyak dan dia bermain smartphone. Itu yang membedakan antara tipe 1 di sini. Oke. Dan tipe 2 di sini. Kalau di sini nyata, mungkin contohnya kamu mengatakan you prepared well to be an amazing performance. Jika kamu menyiapkan dengan baik, itu menjadi penampilan yang luar biasa. Kalau belum dilakukan, maka akibatnya adalah penampilan yang luar biasa. Tapi kalau yang ini adalah kali sudah terjadi, kemudian dia berandai-andai. Ini contohnya terakhir adalah tadi contohnya kan kalian ulangan matematik, kemudian nilainya 30. Kemudian dia 10 friends, so I only got 30 in math test. Ya. Kemudian kamu memberikan saran dengan pola if clause, ya if I were you, I would study harder. Jika saya kamu,
Jika saya adalah dirimu, aku akan belajar lebih keras gitu. Faktanya kan tadi tidak karena nilainya jelek. Saya kira itu untuk penjelasannya. Kemudian exception ini adalah pengecualian. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa semua to be untuk simbol past itu ada dua sebenarnya ya, ada was, ada were. Cuma ketika kalian membuat ya ada was, ada were. Cuma kalau kalian membuat kalimat conditional sentence tipe yang kedua, semuanya harus pakai were. If he were, if she were, ya kan? If I were, if it were. Kalau it was, ini not correct. Kecuali kalau kita membuat kalimat biasa. So that's it, cukup my explanation. If you still have any questions, so you can visit my blog mrkey.blogspot.com, or you can ask in my YouTube channel, Hello Mr. Key, or you can chat me